Yang ingin kita ketahui juga adalah bagaimana respon, bagaimana tanggapan dari warga Gaza melihat serangan yang dilakukan oleh Iran ini kepada Israel. Untuk itu kita akan dengarkan cerita dari warga negara Indonesia yang saat ini berada di Gaza, yaitu Mas Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Gaza, Mbak Putri. Memang kejadian kemarin juga membuat guncang juga terhadap masyarakat Palestina, di mana memang mereka sangat terbantu sekali dengan adanya serangan dari Iran ke Israel. Dan juga kalau saya lihat dari media lokal juga masyarakat juga banyak yang meneriakan takbir dan juga bergembira atas serangan tersebut. Dan karena memang serangan tersebut juga terlihat dari jalur Gaza bagian tengah di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa, masyarakat pada berkumpul dan mereka berbondong-bondong untuk merekam rudal-rudal yang melewati atau melintasi jalur Gaza menuju ke Israel. Begitupun sama yang ada di tepi barat di West Bank, begitu masyarakat juga meneriakan takbir dan juga berbondong-bondong kalau kita lihat di media lokal. Dan memang roket tersebut juga melintasi kompleks Masjidil Aqsa, jadi sangat terlihat jelas sehingga masyarakat ya bersukaria begitu, bersorak, bergembira dan meneriakan takbir secara serempak atas serangan-serangan, sehingga memang mereka bukan hanya saja senang, mereka sangat terbantu sekali, bukan hanya saja dari pejuang-pejuang Palestina, baik dari Hamas ataupun dari kalangan jihad Islam, namun dari negara lain atau dari negara Iran pun mereka membantu masyarakat Palestina untuk menyerang ke Israel. Dan juga memang kondisi di Jalur Gaza sebenarnya kalau kita lihat tidak jauh berbeda setelah serangan Iran tersebut. Sampai saat ini juga Israel masih terus melakukan pembantaian ataupun pengeboman terhadap rumah-rumah sipil yang ada di jalur Gaza. Bahkan kami mendapatkan rilis dari Kementerian Kesehatan Palestina. Ya. Terakhir, dalam 24 jam terakhir saja ada 68 warga yang meninggal dan 98 luka-luka. Artinya penyerangan Israel masih terus intens sebelum serangan ataupun setelah serangan Iran ke Israel. Baik, Pak Nasir, bagaimana kemudian melihat cerita dari yang disampaikan itu oleh baik Mas Fikri ataupun juga Pak Idrus tadi yang juga tinggal di Iran, tanggapan, respon dari masyarakat yang ada di Gaza begitu gembira, demikian pula yang ada di Iran tadi, yang bahkan dengan yakin mengatakan bahwa tidak akan berani Israel ini memberikan ataupun juga melakukan serangan balasan kepada Iran. Keyakinan tersebut sangat kuat. Silakan Pak Nasir. Jadi sesudah perang Israel Arab itu dengan melawan Mesir, melawan Suriah, Jordania, Irak juga tahun 70-an ujung itu tidak ada lagi perang antara Israel dan negara-negara Arab. Lalu untuk pertama kalinya sesudah banyak perjanjian damai dilakukan secara informal, pokoknya detong istilahnya gitu ya, antara negara-negara dengan Israel, Palestina itu seakan-akan sendiri gitu. Tapi karena yang dipakai adalah jalur tidak lagi peperangan, tapi jalur diplomasi. Dan itu yang membawa perjanjian damai atas inisiatif Spanyol di Madrid yang diteruskan, disempurnakan oleh Norway di Oslo. Itulah dasar dari adanya dua negara yang tadi saya sebut itu. Nah, sekarang yang baru yang mengagetkan adalah bahwa Iran itu yang selama ini diremehkan, selama ini dituduh sebagai negara teroris, yang selama ini diboikot, yang selama ini hartanya itu dibekukan di bank-bank Amerika Serikat, yang selama ini penjualan minyaknya juga dihambat sehingga mereka tidak bebas menjual minyaknya ke luar negeri. Itu mereka sanggup membangun industri militer yang hebat. Kalau saya baca
sumber-sumber apa namanya media-media Amerika seperti Washington Post atau New York Times dan lain-lain, itu katakan bahwa serangan Iran kemarin malam itu dampaknya cukup banyak, banyak yang berhasil, yang ditangkal ya itu hanya bisa 50%. Jadi ya dalam hal ini memang kita harus hati-hati dalam membaca berita. Media massa utama yang punya akses di Israel itu adalah media barat gitu. Media-media dunia ketiga, dunia Islam itu sama sekali Indonesia juga nggak punya akses. Kita kan nggak ada wartawan kita di Israel pada saat ini kan. Dulu pernah ada yang sana, tapi sekarang nggak ada. Jadi dalam itu kita harus membacanya itu dengan hati-hati, memperbanyak sumber-sumber kita. Tentunya orang Iran ini adalah bangsa yang pernah berperang hampir 10 tahun melawan Irak. Itu orang lupa. Dan Irak waktu itu didukung oleh Amerika Serikat. Israel belum pernah melakukan peperangan antara dua negara selama 8 tahun. Dia misalnya berapa bulan penyerangan, terus damai, perjanjian damai, dan gitu. Jadi orang Iran ini sangat resisten. Jadi kalau tadi kita melihat bahwa video bahwa di Iran orang-orang di sana itu bergembira dan tidak menunjukkan rasa khawatir, karena mereka sudah biasa hidup di dalam peperangan gitu ya. Jadi mentalnya sudah sangat kuat. Mereka kan dikepung gitu kan, diisolir oleh dunia gitu kan. Tapi mereka bisa mengembangkan teknologi nano, teknologi nuklir, dan berbagai teknologi perang. Drone ini, kemudian juga misal, kemudian juga seperti Koramsar yang luar biasa itu. Baik. Dan ini membuat rakyat itu juga merasa bahwa pemerintah itu mempunyai kekuatan. Baik. Jangan lupa juga bahwa nasib orang-orang miskin itu diperhatikan Iran. Sehingga sekolah itu gratis lah ya, makan segala macam, fasilitas bukunya bagus, murah. Jadi Iran itu adalah negara yang memang sangat memperhatikan orang-orang miskin. Baik. Jadi dukungan terhadap negara itu sangat kuat. Kalau kita kembali ke Gaza tadi itu, orang-orang Palestina ya, itu akan ingat bahwa ketika revolusi Iran itu sukses, Ayatollah Khomeini menjadi pemimpin tertinggi Iran, ketika pulang itu, hanya beberapa hari setelah beliau tiba di Iran, itu Yasser Arafat, pemimpin PLO, orang yang mendirikan Palestina, negara Palestina, itu datang berkunjung dengan delegasi besar dan disambut dengan hangat oleh Imam Khomeini sendiri. Baik Pak Nasir, ya kita juga minta pandangan dari Bang Faisal, bukan hanya warga ataupun juga masyarakat yang ada di Iran saja yang mengucapkan takbir, tapi gema takbir juga berkumandang. Warga Gaza melakukannya. Tadi Mas Fikri sudah menjelaskan kepada kita, apa yang bisa kita lihat dari ini? Begitu bahagianya warga di Gaza. Ya ini sebenarnya kebahagiaan ini dirasakan banyak warga atau terutama yang Muslim ataupun masyarakat yang pro terhadap perjuangan bangsa Palestina. Ini seperti istilahnya kita ini sudah lama gondok terhadap Israel. Mereka sudah berulang kali melanggar hukum internasional, tidak menaati resolusi PBB termasuk Dewan Keamanan yang nomor 2678 kalau tidak salah, minta gencatan senjata segera. Istilahnya seperti bisul pecah, gondok itu udah pecah gitu istilahnya. Akhirnya ada negara yang berani ketika dunia impoten, PBB impoten, akhirnya ada negara yang berani memberikan sanksi terhadap Israel. Ini serangan Iran ini seperti sanksi. Negara yang selama ini merasa kebal hukum, tidak pernah ada yang bisa menjatuhkan sanksi. Padahal Israel sendiri, para pemimpinnya, pejabat militernya sebenarnya sudah banyak istilahnya melakukan kejahatan perang dan layak untuk diadili di mahkamah internasional, tapi itu tidak pernah bisa dilakukan ya karena itu tadi ada Amerika yang menyetop itu. Belum lagi ada Amerika dengan ada Prancis dengan Inggris juga yang mendukung Israel. Jadi serangan Iran ini seperti orang yang haus, pengen banget ngelihat Israel ini kena batunya. Akhirnya ya serangan hari Minggu kemarin itulah yang membuat orang jadi ternyata Israel pun nggak bisa lolos. Akhirnya ada negara yang benar-benar bisa memberikan sanksi ketika dunia bungkam, dunia impoten terhadap kejahatan dan kebiadaban yang sudah lebih dari 6 bulan dilakukan dengan telanjang oleh Israel di Gaza.
Baik, setelah serangan dilakukan oleh Iran kepada Israel ini, kemudian Netanyahu melakukan komunikasi dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, meminta perlindungan dan juga mendiskusikan langkah apa yang dilakukan tentunya oleh Israel. Dan yang dikatakan oleh Biden adalah meminta agar Israel tidak melakukan serangan balasan kepada Iran. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini, bagaimana tanggapan dari Pak Nasir Tamara setelah jeda. Kami segera kembali.